Maling yang satu ini emang nggak bisa lihat orang lagi santai dikit ya cekiders. Merasa ada peluang emas, maka tuh maling langsung gercep menggasak 2 botol bensin sekaligus. Walaupun si pemilik warung sempat mengejarnya, namun si maling berhasil melarikan diri. Kau jumlah tuh. Oh, tua dah. Memang puaka bapak ini nih. Iya. Walah, agak lain ulah si abang ini cekiders. Belagang lihat jaket yang tergantung di atas motor. Taunya malah ngembat tuh. Aduh. Woi bang, ya masa jaket aja kudu nyolong dulu sih? Bikin malu aja ya. Oh, tua dah. Memang puaka bapak ini nih. Iya. Zaman sekarang punya sendal keren aja udah nggak aman cekiders. Coba nih lihat, ulah si emak yang di luar nalar mimin. Si emak terekam tiba-tiba datang lalu mencuri 2 pasang sendal warga sekaligus. Walah toh mak, itu sendal bakal diapain sih? Aduh. Sepeda motor yang dikendarai 2 remaja ini mengalami remblong di jalur ekstrim Gotehan, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sepeda motor metik meluncur deras dan menabrak benteng penyelamat dari tumpukan sekat. Beruntung 2 pengendara motor asal Sidoarjo ini hanya mengalami luka ringan meski sepeda motor menancap di benteng sekat. Tak berapa lama remblong pun terjadi, namun sepeda motor warga Pasuruan ini menabrak pengendara lainnya dan mengalami luka parah. Terhitung dalam sehari terdapat 5 kendaraan sepeda motor yang mengalami remblong. Nggak fungsi blong tadi di sini. Itu kenapa sampai blong? Di sana nggak istirahat atau gimana? Berhenti di atas saja sih tadi. Pas turunnya nggak berhenti. Terus setelah ngeblong nggak apa-apa sih. nggak ada luka? Luka nggak ada. Nggak ada ya. Selamat tadinya. Iya, alhamdulillah. Selama ini jalur alternatif dari Kabupaten Mojokerto menuju Kota Batu ini terkenal ekstrim. Banyaknya tikungan juga turunan tajam dan panjang sejak dari kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo hingga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam aksi 2 pria saling adu jotos di tengah jalan raya. Kejadian ini berlangsung di Jalan Nasional Perbatasan Bojonegoro dengan Babat Lamongan yang masuk wilayah Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Aksi adu jotos di tengah jalan saat terjadi kemacetan di tengah arus balik lebaran ini viral di media sosial. Menurut sejumlah warga, kejadian ini bermula ketika bus dari arah Surabaya menuju Bojonegoro berusaha menyerobot antrian kemacetan panjang lewat jalur kanan. Kendaraan bus berusaha meminta jalan, namun pengemudi mobil tak memberi ruang bagi bus untuk mengambil jalur kiri. Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian saat dikonfirmasi mengatakan masih mendalami peristiwa tersebut dengan mencari pengemudi bus. Aksi saling serobot ketika terjadi kemacetan bukan kali ini terjadi. Sebelumnya bus jurusan Bojonegoro Ngawi juga nyaris adu banteng dengan mobil pribadi. Kejadian di hari yang sama ini berlangsung di Jalan Nasional, Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Polisi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membubarkan kerumunan anak-anak yang bermain pistol mainan berpeluru plastik. Pasalnya, selain bisa melukai tubuh hingga menyebabkan kebutaan jika terkena mata, aksi perang-perangan dengan pistol mainan tidak jarang menjadi pemicu bentrokan warga.
Aksi perang-perangan dengan menggunakan pistol mainan berpeluru plastik di musim libur Lebaran saat ini marak ditemukan hampir setiap sudut desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gerombolan bocah dengan membawa pistol mainan tersebut tak jarang mendatangi segerombolan bocah lainnya yang sudah menunggu di tepi jalan. Meski merupakan pistol mainan, namun benda ini terbilang berbahaya karena dapat melukai tubuh dan fatalnya bisa mengakibatkan kebutaan jika terkena mata. Berdasarkan catatan kepolisian, bentrokan warga juga sudah beberapa kali terjadi karena dipicu pistol mainan. Merayakan Idul Fitri dengan bermain senapan-senapan yang berpeluru plastik, itu kita lakukan pertimbangan terhadap pedagang dan juga terhadap adik-adik yang bermain. Karena himbauan tersebut, beberapa kejadian penyebab keributan sering diawali dari saling tembak. Mengantisipasi kejadian berulang, kepolisian langsung bergerak menertibkan aksi perang-perangan dengan pistol mainan. Polisi juga mencita ratusan pistol mainan dari para pedagang agar tak diperjualbelikan karena dianggap berbahaya dan meresahkan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tak terima dengan bising suara knalpot, seorang pengendara motor di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung memarahi pengendara motor lain. Pelaku mendekatkan kepala korban ke knalpot motornya yang menyebabkan bunyi bising. Video amatir ini direkam oleh seorang pengendara mobil. Dalam video terlihat seorang pengendara motor menggeber knalpot di samping wajah pengendara motor lain. Peristiwa tidak terpuji ini terjadi pada Minggu siang di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung saat arus lalu lintas padat wisatawan. Pelaku melakukan aksi tersebut lantaran tak terima suara bising dari knalpot motor korban. Tiba-tiba pelaku memberhentikan motornya dan memarahi korban hingga menempelkan kepala korban ke samping knalpot motor korban sebanyak 2 kali meski korban telah meminta maaf. Menindaklanjuti kasus viral tersebut, Satuan Lalu Lintas dari Polresta telah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak. Ya, jadi memang ada salah satu pengendara motor Yamaha Racing yang pada saat di jalan itu terlibat cekcok dengan pengendara lainnya yang akhirnya membuat salah satu pengendara memaksa untuk pemilik Racing mendengarkan suara knalpotnya sendiri dengan cara yang salah. Jadi kami tentunya sudah mendalami dan memediasi kedua pengendara tersebut. Di masa libur Lebaran, arus lalu lintas dari arah Soreang menuju Ciwidey ataupun sebaliknya mengalami kepadatan yang signifikan. Petugas mengimbau pengendara lebih tertib dan bersabar saat berkendara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Aksi getok tarif parkir di Masjid Raya Al-Jabar yang dikeluhkan pengguna media sosial X berbuntut panjang hingga viral. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi teguran keras kepada pengelola parkir masjid yang berlokasi di Gede Bage, Kota Bandung ini. Inilah keluhan seorang pengunjung Masjid Al-Jabar yang menjadi korban getok tarif parkir di Masjid Raya Al-Jabar. Dari unggahannya di media sosial X atau Twitter, dirinya mendapatkan tarif parkir yang cukup mahal hingga tidak diberlakukan secara baik oleh petugas masjid saat barangnya hilang. Mendapat laporan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan teguran keras kepada pihak ketiga pengelola parkir Masjid Raya Al-Jabar. Selain itu, pihak Dewan Kesejahteraan Masjid juga meminta tidak ada lagi pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Merespon aduan dari masyarakat ini, kami dari pemerintah Provinsi Kota Bandung ini berkomitmen kuat. Sebelumnya di hari kemarin kan Pak Sekda sudah berstatement ya bahwa ini sudah ada tindakan di lapangan dan betul tadi kami mendengarkan laporan-laporan. Pemprov Jabar juga menegaskan, pemerintah terbuka menerima segala aduan masyarakat, termasuk soal keresahan maraknya pungli di kawasan Masjid Raya Al-Jabar, dan juga meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan adanya pungli. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Seperti inilah suasana saat petugas gabungan menolong Wiwi, 63 tahun, seorang lansia yang pingsan usai perjalanan mudik menggunakan angkutan umum. Korban pingsan sebelumnya mudik dari kawasan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Saat tiba di Cileunyi, korban beserta cucunya ini turun di Terminal Bayangan Cileunyi untuk melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sebelumnya, korban sendiri ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Gede Bage. Menurut informasi, korban memiliki riwayat penyakit asma. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga yang hendak kembali ke kota asalnya dengan menaiki angkutan umum terlantar di tepi jalan di Kabupaten Nganjuk. Meski sudah menunggu hingga berjam-jam, tak ada bus yang melintas. Diduga karena bus-bus tersebut beralih menggunakan jalan tol. Sulitnya mendapatkan angkutan umum dirasakan sejumlah warga usai mudik ke Nganjuk. Saat hendak kembali ke kota asalnya dengan menaiki angkutan umum, mereka justru terlantar di pinggir-pinggir jalan. Seperti di samping perempatan lampu merah Kertosono, Kabupaten Nganjuk ini misalnya. Meski sudah berjam-jam menunggu, warga tak kunjung mendapatkan bus yang diinginkan. Diduga para supir bus itu beralih melewati jalan tol karena sejak pagi hingga sore, kondisi jalur arteri di Kertosono, Nganjuk hingga Bandar Kedung Mulyo, Jombang macet. Nyari bis sudah mulai jam berapa tadi? Ya tadi jam 8 pagi. Sampai siang ini? Sampai ini tadi nggak ketemu, nggak dapet. Sudah nyari kemana saja tadi, Bu? Tadi di depannya stasiun Baron. Kecamatan Baron sana. Iya. Mau kemana ini, Pak? Ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Nunggu bis sudah berapa lama tadi? Sudah 1 jam setengah. Belum ada bis? Belum ada. Di tengah sulitnya mendapatkan angkutan umum, warga menyayangkan karena tidak adanya bus cadangan yang disediakan pemerintah untuk menyapu atau mengangkut pemudik yang terlantar di jalan-jalan. Akibatnya, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para sopir dan calon taksi gelap untuk meraup berkah. Mereka menawarkan jasa angkutan dengan mobil pribadi ke arah Surabaya dengan tarif yang jauh lebih mahal, antara Rp60.000 hingga Rp100.000 per orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Hari terakhir libur Lebaran Idul Fitri, pemudik sepeda motor yang sebelumnya melakukan perjalanan ke wilayah Jawa kini telah kembali ke ibu kota. Para pemudik berbondong-bondong pulang ke rumah melalui Jalan Raya Kalimalang Jatinegara, Jakarta Timur. Pasalnya hari ini mereka sudah mulai beraktivitas normal. Pemudik sepeda motor yang sebelumnya melakukan perjalanan ke kampung halaman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur kini telah kembali ke ibu kota melalui Jalan Raya Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Nampak kendaraan mereka dilengkapi barang muatan berlebih, termasuk oleh-oleh khas kampung halaman masing-masing. Beberapa pemudik motor nekat membawa anak-anak hingga berbonceng lebih dari 2 orang. Sejumlah pemudik sengaja memilih pulang di akhir waktu agar bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman. Pasalnya, pada hari ini mereka sudah kembali melakukan aktivitas normal. Meski harus menghabiskan waktu hingga belasan jam di perjalanan, namun pemudik tetap merasa senang lantaran telah melepas rindu bersama keluarga di kampung halaman pada momen libur Lebaran Idul Fitri. Bang, arah ke sini dari Tasik ada kemacetan nggak? Ada, dari Ciawi sampai Malang. Pokoknya Gentong macet parah deh. Emang apa tuh? Lari ya? Kerawang. Oh, di Kerawang. Kalau masuk ke Bekasi? Bekasi ada macet. Dikit tapi. Dikit. Sementara arus lalu lintas di jalur mudik Kalimalang hingga malam tadi terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Leo Manik, iNews melaporkan. Sementara itu arus balik kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan hingga 10 km. Lonjakan kendaraan arus balik juga terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kabupaten Bandung Barat arah Jakarta. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjebak macet di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79 sekitar daerah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat.
Kemacetan ini cukup panjang yakni dari pertemuan arus tol Cipularang dengan tol Cikampek atau lebih dari 10 km. Kepadatan dan kemacetan arus kendaraan ini disebabkan warga yang berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya kembali ke Jabotabek karena cuti libur lebaran usai. Gelombang arus balik terus mengalir kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur terus memadati ruas jalan Purbalenyi. Lonjakan kendaraan pribadi pemudik mengular sejak Minggu siang hingga Senin malam. Antrian kepadatan kendaraan di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 123 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan penumpang arus balik memadati Pelabuhan Nusantara Kabupaten Muna ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para calon penumpang ini hendak naik kapal cepat. Para penumpang yang tidak memiliki tiket terpaksa harus menggunakan jalur alternatif dengan menggunakan kapal kecil. Ribuan calon penumpang yang akan menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Nusantara, Kabupaten Muna ke Kota Kendari membludak. Penumpang yang telah memiliki tiket terpaksa harus masuk melalui pintu samping karena pintu untuk masuk ke kapal tertutup. Para penumpang pun terpaksa harus berdesak-desakan untuk bisa naik ke kapal. Sementara itu, di Pelabuhan Feri Tampo, para calon penumpang yang kehabisan tiket terpaksa memilih jalur alternatif dengan menggunakan kapal kecil dari Tampo menuju Lainea, Konawe Selatan. Kepadatan calon penumpang juga terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Kepadatan terjadi di terminal penumpang dan loket pembelian tiket. Para calon penumpang ini hendak melakukan perjalanan dengan kapal KM Siguntang dengan tujuan Balikpapan. Membludaknya calon penumpang membuat petugas menerapkan sistem buka tutup di pintu masuk dermaga pelabuhan. Diprediksi kepadatan calon penumpang di Pelabuhan Parepare akan terjadi hingga H+7 Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah tanpa membawa buah tangan khususnya lumpia. Salah satu toko lumpia legendaris di Semarang ini menjual berbagai varian lumpia. Tentunya sangat menggugah selera dan selalu diburu oleh pengunjung. Jalan-jalan ke kota Semarang rasanya belum afdol jika belum mencicipi oleh-oleh khas Semarang, salah satunya lumpia. Saya pun menyusuri Jalan Gajah Mada dan pilihan saya yang berdiri sejak 2014 dengan membawa konsep modern pada makanan tradisional khas Semarang. Di toko ini juga menjual berbagai varian isi lumpia. Dipadukan dengan saus kental, daun bawang, serta acar mentimun, lumpia ini memiliki rasa gurih dan manis yang selalu menjadi favorit para pengunjung. Toko ini dibuka sejak pukul 5 pagi hingga 10 malam dan tidak pernah sepi akan pengunjung. Pengunjung yang datang pun juga dari berbagai daerah, tidak hanya dari kota Semarang saja. Ada 6 menu, 6 varian. Jadi lumpia yang original isinya rebung udang telur ayam, terus ada krep kepiting, fish kakap, kambing jantan muda, kajamu, raja Nusantara, rasa jamur Nusantara, juga yang plain untuk vegetarian. Kita inovasi terbaru ada keripik lumpia Cik Meme. Jadi itu bukan dari keripik kulit lumpia, tapi keripik lumpia. Jadi olahan dari isian lumpia kita campur dengan serbuknya tepung, kita blend, kita masukin mesin, kita potong-potong, digoreng, jadi keripik lumpia. Pengunjung juga rela antri sejak pagi hingga malam hari agar tidak kehabisan lumpia yang mereka inginkan.
karena udah terbukti halal, terus menunya banyak. Habis itu emang sudah sering kesini aja sih, jadi kayak udah ya udah otaknya enak aja gitu di sini. Nah pemirsa, ini tadi saya udah makan beberapa varian lumpia, terus ada juga keripik lumpia yang rasanya gurih banget, enak. Jadi nih buat pemirsa yang mau makan lumpia langsung di restonya, bisa datang ke resto lumpia ini yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 107 Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisalia Nur Rahma, Pandu Priyo. Sampai jumpa. Mau lanjut makan lagi? Enak banget. Ya, di Purwakarta terkenal dengan makanan khas sate marangginya. Jika Anda yang sedang melintas di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, sepertinya Anda wajib mampir untuk menikmati sate maranggi. Berikut liputannya. Wilayah Purwakarta tentu dikenal dengan sate marangginya. Salah satu warung sate maranggi yang berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas Jalan Utama Purwakarta Cikampek, terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang sangat empuk. Berdiri sejak 30 tahun silam, sate maranggi Hajah Yeti setiap harinya selalu ramai pengunjung untuk mencicipi sate maranggi yang sudah melegenda. Satu porsi terdiri dari 10 tusuk sate daging, disajikan khas dengan irisan tomat yang tercampur dengan gerusan cabai rawit hijau yang cukup pedas. Terdapat 3 jenis sate yang disajikan, sehingga pengunjung bisa memilih sesuai dengan selera, mulai dari daging kambing, sapi, dan ayam. Yang pasti kan apinya juga yang terlalu gede, ya yang pasti harus hati-hati, harus yang terbaik aja, berusaha yang terbaik, harus bagus gitu, harus cantik satenya. Alhamdulillah kita mengenang 20 tahun yang lalu ya, waktu itu setiap kita mudik ke Bogor selalu makan nasi sate maranggi di sini. Jadi tahun ini kita diberikan waktu rezeki sama keluarga mampir lagi di sini. Partai Golkar menggelar acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri Senin malam. Acara tersebut dihadiri oleh sederet elit partai di Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah elit tim kampanye Prabowo Gibran, petinggi Partai Golkar hingga jajaran menteri mendatangi acara Halal Bihalal Partai Golkar di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tiba di lokasi bersama sang istri, disambut Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus. Menko Maritim dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Panjaitan juga hadir di acara tersebut. Kemudian Menkominfo Budi Aris Setiadi juga hadir, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua MPR Bambang Susatyo turut datang. PLT Ketum P3 Mardiono juga hadir dalam acara tersebut. Ketum Golkar Erlangga Hartarto sempat menyinggung kehadiran Mardiono sebagai langkah awal sebelum nantinya bergabung dengan partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri dan merayakan langsung ulang tahun Titik Soeharto yang digelar di kediaman Titik di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Titik yang berulang tahun ke-65 tahun pada hari Minggu kemarin. Ucapan ultah disampaikan Prabowo dalam keterangan unggahan foto perayaan ulang tahun Titik di Instagramnya @prabowo. Ada 9 foto yang Prabowo unggah. 9 foto itu berisi momen perayaan ulang tahun Titik. Salah satunya adalah saat keduanya bersalaman. Kemudian ada pula foto Prabowo, Titik dan keluarga besar berdoa di depan nasi tumpeng dan juga kue ulang tahun di atas meja. Ada juga foto Prabowo dan Titik sedang cipika-cipiki usai menerima tumpeng. Ada foto juga beberapa kader Partai Gerindra turut hadir dalam perayaan ulang tahun Titik seperti Ahmad Muzani hingga Fadlizon.
Galeri foto itu diakhiri dengan foto Prabowo dan Titi yang mengapit Didit, satu-satunya anak dalam pernikahan mereka.